wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Al-ikhwah rahimakumullah, pada malam hari ini anak akan menyampaikan terkait dengan masih tentang qalbu, ya, tentang al-qalbu, tentang hati. Tentang hati kemarin kita sudah sampaikan bagaimana kita bisa memanage hati kita. Nah, dengan kita mengenali tentang hati, yaitu ada qalbun sahih dan qalbun mayyit, ya. Kemudian yang ketiga adalah qalbun marid. Nah, itu adalah bentuk hati yang dimiliki oleh setiap insan, ya. Jika dia sahih, maka hatinya selamat, hatinya bersih, hatinya mudah untuk menerima sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi loadingnya cepat, gitu ya. Karena apa? Karena sahih, hatinya bersih. Jadi nggak lobet, gitu ya, nggak lama, nggak lelet, begitu. Nah, sebaliknya kalau hati yang mayit, nah hatinya yang sudah mati, ya, maka dia bagaimanapun maka nggak masuk sinyal Allah. Nah, sinyal Allah itu nggak akan masuk, gitu ya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah qalbun marid, hati yang sakit. Kalau terus dibiarkan dan tidak dicarikan obatnya, nah, sehingga dia akan menuju kepada qalbun mayyit, kan gitu ya, dia akan mati, gitu. Nah, maka setelah kita memahami, kemudian kemarin juga sudah disampaikan bagaimana ciri-ciri daripada qalbun sahih, kemudian qalbun mayyit dan qalbun marid, itu sudah kita sampaikan. Nah, sekarang ana sampaikan mengapa hati itu bisa keras membatu. Mengapa? Nah, hati memang adalah sumber penalaran, itu hati, ya, tempat pertimbangan itu di hati, gitu ya. Kemudian juga tumbuhnya cinta dan benci juga tempatnya di hati. Kemudian juga keimanan dan kekufuran juga dari hati, gitu ya. Kemudian juga taubat dan keras kepala juga dari hati sumbernya. Dan ketenangan dan kegoncangan juga sumbernya juga dari hati. Begitu. Nah, juga hati juga sumber kebahagiaan. Nah, bagaimana jika kita mampu membersihkannya, gitu ya, kita bersihkan hati kita, ya, kita riayah hati kita, kita jaga hati kita, maka akan mendapatkan kebahagiaan, gitu ya. Nah, namun sebaliknya, sumber bencana bisa juga merupakan sumber bencana jika ternodai atau menodainya, juga jadi bencana, gitu. Nah, al-ikhwah rahimakumullah, nah, aktivitas, ya, seluruh jasad kita, ya, badan kita ini sangat tergantung lurus bengkoknya hati. Karena hati itu merupakan komando seluruh jasad kita. Gitu. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, hati adalah raja. Gitu ya. Hati adalah raja. Sedangkan anggota badan adalah tentara. Baik itu tangan, kaki, telinga, mata, hidung, semuanya adalah tentara. Ya, kalau hatinya adalah rajanya. Nah, jika raja itu bagus, ya maka bagus pula tentaranya. Nah, jika itu raja buruk, maka juga buruk pula tentara. Semuanya adalah tergantung dari rajanya, hatinya. Ala wahyal qalb, itulah yang namanya hati.
Al-ikhwah rahimakumullah, ada tanda-tanda kerasnya hati. Ini mengapa hati keras membatu? Nah, tanda-tandanya adalah ya yang terpenting, yang pertama adalah malas melakukan ketaatan dan amal kebaikan. Dia malas. Itu ciri-cirinya seperti itu, atau tanda-tandanya seperti itu. Jadi terutama malas untuk menjalankan ibadah. Bahkan mungkin meremehkannya, menunda-nunda waktu melaksanakan ibadah sholat. Kadang bukan kita lalai juga begitu. Melakukan sholat juga ya asal-asalan aja, asal-asalan ya, tanpa adanya kekhusyuan dan kesungguhan. Ini beda. Jadi sekedar menyelesaikan kewajiban, jadi tidak berkualitas. Nah gitu ya. Yang penting dia sholat selesai. Ya, tapi pikirannya di mana-mana. Pikirannya bisnis, pikirannya ngitung duit, pikirannya ya macam-macamnya. Jadi tidak ada kekhusyuan. Nah maka pantaslah di dalam surat Al-Ma'un dikatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat, ya. Setelah itu fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi dia tidak memahami makna di dalamnya tentang sholat yang ia lakukan, bacaan-bacaan yang dilantunkan. Jadi tidak ada kualitas dalam ibadah sholatnya. Maka kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang macam itu. Jadi begitu. Ya, ini kadang-kadang masih terjadi. Nah, oleh karena itu, ya sholat aja dulu. Kita betul-betul kita ihtimam, kita perhatikan. Ya, kita siapkan untuk melaksanakan sholat. Ya, sebelum azan sudah siap, begitu. Sebelum waktu masuk sudah standby, gitu ya. Sudah berwudu, siap mendengarkan azan, gitu ya. Luar biasa. Jadi beda. Ya, kalau sekedar dia melaksanakan dengan mempersiapkan, beda kualitas. Nah ini terkait dengan hal seperti itu juga merupakan salah satu ciri-ciri ya kerasnya hati. Jadi dia tidak gercep untuk merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Sinyalnya ya lobet, sinyalnya enggak kuat. Nah gitu ya, enggak kuat. Dia memang ada sinyal tapi enggak kuat. Berbeda kalau sinyalnya full kuat, segera gitu. Istilahnya begitu. Nah, al-ikhwah rahimakumullah, yarhamukumullah. Dan juga di samping melaksanakan yang wajib, dia merasa berat dan enggan. Nah, kemudian merasa berat pula menjalankan ibadah-ibadah sunnah, merasa berat. Yang wajibnya aja begitu, apalagi yang sunnah. Gitu ya. Yang wajibnya aja dia terasa berat, apalagi yang sunnah. Nah, Allah telah menyifati kaum munafiqin dalam firman-Nya yang artinya di dalam surat At-Taubah ayat 54. Surat At-Taubah ayat 54. Dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, tidak tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Jadi nggak ada respon. Hatinya tidak merespon ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi ya
sekedar baca, gitu ya. Rasulullah itu mengatakan bahwa mereka yang membaca Al-Quran, yal'anhu, melaknatnya orang yang membaca itu. Kenapa? Ya karena itu sekedar membaca. Dia nggak ngerti apa yang ia baca, atau dia tidak ada keinginan ingin tahu apa yang ia baca. Nah, orang-orang begitu kan, pintar dia bacanya, tapi dia nggak ada keinginan untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang ia baca. Yang saya baca enak, nah gitu ya. Nah, ini paling tidak ya kita harus berusaha untuk mencari tahu apa yang kita baca itu, karena itulah ayat-ayat perjuangan dalam hidup kita. Jadi hatinya nggak tersentuh, ya, nggak kena sentuhan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi ketika disampaikan ayat-ayat berkenaan dengan janji, kemudian juga ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak terpengaruh sama sekali, begitu ya. Ya, tidak mau khusyuk atau tunduk, ya. Dan juga dia adalah lalai dalam membaca Al-Quran apalagi, serta mendengarkannya juga nggak mau, malas, bahkan enggan dan berpaling darinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkannya macam orang itu ya, di dalam surat Qaf ayat 45. Surat Qaf ayat 45 ya, yang artinya, maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku. Banyak Quran yang kita baca itu ya nggak cukup sampai di telinga, bahkan di otak kita nggak cukup. Maka ayat Quran yang kita pelajari itu adalah harus sampai ke dalam hati. Ya, dalam ayat yang lain dikatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, gitu ya. Jadi Quran Allah yang menurunkannya ya, melalui ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, ke dalam dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ke dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, litakuna minal munzirin, sehingga beliau mampu memberikan peringatan-peringatan. Jadi apa yang beliau lakukan adalah bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau kita tidak sampai ke dalam hati kita, maka tatkala ada hal-hal yang bertentangan dengan ayat Quran, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah, kita cuek-cuek aja. Jadi biasa-biasa aja. Kenapa? Karena belum sampai ke dalam hati. Sehingga kita tidak mampu untuk memberikan litakuna minal munzirin. Ya, ini nggak sedikit macam itu. Ini macam kita ini harus sudah sampai tingkat itu. Nah, sehingga semuanya gerak dan langkah kita adalah bersumber dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah tadi dengan ayat Quran. Nah, sekarang juga dengan tidak tersentuh dengan ayat-ayat kauniyah, ya, alam semesta. Ya. Dia tidak mampu memperhatikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, apakah kamu tidak melihatnya? Tentang apa? Tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pada diri kita sendiri. Coba membayangkan ya, dengan Allah memberikan kesempurnaan kepada kita dengan bentuk yang sempurna. Ya, ada tangan, ada kaki, ya, ada kiri, ada kanan. Begitu kan? Ya. Semuanya gitu berpasang-pasangan. Gitu. Semuanya berpasang-pasangan dan keseimbangan. Dan lubang hidung kita yang Allah ciptakan kepada kita nggak ke atas lubangnya,
Kalau lubangnya ke atas kita bangkis mulu, tapi dia ke bawah, gitu ya. Dia ke bawah, udah ada ke bawah juga ada rambut-rambutnya di dalam hidung kita, sehingga ada saringannya. Kalau nggak ada, mudah masuk debu-debu, bangkis pula kita nanti. Tapi Allah berikan seperti itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Macam yang itu, apakah kau nggak perhatikan tentang ayat-ayat Allah tentang kauniyah ini? Jadi betapa banyak ayat-ayat Allah yang dengan adanya tumbuh-tumbuhan, hewan, gunung-gunung, ya, awan yang luar biasa. Kemudian juga awan yang berwarna-warni, yang corak keindahannya luar biasa. Bekerja sama dengan tiupan angin-angin sehingga timbul ngumpullah, wah luar biasa itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala punya kuasa seperti itu. Dan nggak ada orang yang mampu untuk sampai kepada titik matahari, nggak ada yang mampu. Ke langit ke satu aja nggak ini. Lapisan langit kedua, ketiga, kecuali Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Ilmuwan belum ketemu bagaimana kok bisa, tapi Rasulullah dengan izin Allah, ya, dengan kekuasaan Allah, ya Allah bisa mengangkat semuanya. Subhanallah. Itulah ayat-ayat kaumnya. Jadi mereka yang hatinya keras membatu tadi nggak akan tersentuh semuanya itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya, berlebihan mencintai dunia dan melupakan akhirat. Berlebihan. Ini orang berbisnis nih, ya, ini harus didampingi, ada penasehatnya. Jangan lupa, gitu ya. So kalau udah asyik dengan bisnisnya, dunianya, ya, khawatir lupa, sehingga akhiratnya hilang. Ya, padahal kehidupan sebenarnya adalah akhirat, bukan dunia. Jadi dunia ini adalah tempat singgah kita, bukan tujuan. Tempat singgah, ya, tempat kita menanam, ya, tempat kita berusaha, bekerja untuk kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Nah, ini berlebihan dia. Jadi segala keinginannya, ya, himmahnya gitu ya, yang tertumpu pada urusan dunia semata. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan surat At-Taubah, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum." Sampai kayak begitu. Kata Allah, yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Surat At-Taubah ayat berapa? 42 kali. 42. Kalaulah yang sekiranya yang diserukan kepadamu suatu perjalanan yang mudah, ya, ringan, kemudian dapat untungnya gede, jadi ringan, untungnya gede, siapa yang nggak mau? Ya, makanya di situ dikatakan lattaba'uka, ada lam taukid di situ. Lam taukid, pasti saya ikut yang macam itu. Nah, gitu ya. Kemudian walakin ba'udat alaihimus syuqqah, akan tetapi yang disuruhkan kepadamu adalah suatu perjalanan yang jauh, dan sudah jauh belum tentu dapat untung. Gitu ya. Udah jauh belum tentu dapat untung. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Kayaknya enggak sanggup saya. Ya, demi Allah saya enggak sanggup. Gitu. Padahal belum diapain? Belum dikerjakan. Tapi udah mengatakan, ya, demi Allah saya enggak sanggup. Makanya kata Allah, yuhlikuna anfusahum. Orang yang macam itu adalah membinasakan dirinya sendiri. Ya.
Jadi orang yang bersikap seperti itu adalah ia menghancurkan, membinasakan dirinya sendiri. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Sungguh Allah mengetahui, ya, Allah mengetahui sungguh mereka itu adalah pendusta. Alhamdulillah. Jadi itulah ya, singkatnya adalah ya hubud dunia wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia takut mati. Jadi berlebihan ya cintanya kepada dunia, sehingga dia melupakan akhirat. Dia takut mati. Yang berikutnya, kurang untuk mengagungkan ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kurang. Gitu ya. Makanya kalau ya itu para anbiya ya, para sahabat kalau berdoa itu mintanya dikit. Tapi mengagungkannya Allah banyak. Gitu ya. Mengucapkan asma Allahnya banyak. Mintanya satu, dua, udah. Kalau kita kan banyak mintanya, mengagungkannya dikit. Gitu ya. Kalau mintanya banyak, ini itu sebutin semua. Tapi mengagungkan Allahnya, ya, menyebutkan asma-asmanya, ya, pelit banget. Padahal Allah suka tuh. Kalau diagung-agungkan namanya, disebut-sebut kebesarannya, ya, subhanallah. Coba jangan melihat surat Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas shiratal mustaqim. Jadi banyak mengagungkan dulu Allah. Yang Maha Pengasih, Penyayang, ya, yang seterusnya semuanya. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Luar biasa. Jadi kita ya, harus banyak mengagungkan dalam doa-doa kita, ya. Kayak besar Allah. Allah tahu urusan kita. Ya, Allah tahu hajat kita. Gitu ya. Makanya Allah suka yang mengagung-agungkannya. Yang mengagung-agungkan kebesaran Allah, Allah cinta yang macam itu. Kita nggak minta begini begitu juga Allah tahu. Gitu. Yang Allah minta adalah kita banyak ya mengagungkan kebesaran-kebesaran. Memuji kebesaran-kebesaran. Makanya ada sahabat doanya yang memuji Allah aja. Gitu ya. Gitu kan, banyak doa-doa itu kan. Banyak memuji Allah semua gitu. Coba antum baca tuh di doa-doa maktur gitu kan. Memuji aja banyak. Mintanya dikit. Ini kalau hati yang keras membantu itu ya ciri-cirinya yang tadi adalah ya sangat kurang ya untuk mengagungkan ya, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ciri yang berikutnya kegersangan hati. Nah, hatinya gersang, dadanya sempit, mengalami kegoncangan. Nah, ini sempit, tidak pernah merasakan ketenangan dan kedamaian. Ya. Kemudian hatinya gersang terus menerus dan selalu gundah terhadap segala sesuatu. Jadi yang dirasain adalah kesulitan, terus kekurangan, terus gitu ya, kesusahan, terus ya, rasa nggak tenang, gelisah gitu ya. Itu bahaya itu. Itu namanya hatinya gersang. Itu ciri-ciri termasuk yang kalau dibiarkan seperti itu terus menerus, maka dia akan keras membatu hatinya. Ya, kita orang beriman, kita yakin Allah gak mungkin membiarkan hambanya yang selalu dekat kepadanya, yang selalu mengagung-agungkan asmanya. Allah gak akan biarkan. Makanya kita terus banyak
zikrullah. Supaya apa? Supaya tenang, damai hati kita, tidak gelisah. Ya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir kepada Allah, hati kita jadi tenang. Ya, hati kita enggak gelisah. Ya, hati kita enggak gersang jadinya. Jadi damai. Inilah kita banyak berzikrullah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak terus bergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya terus dengan asma Allah, pelaksanaannya dengan bersama Allah, dan mengakhiri juga bersama Allah dengan Allah. Jadi Allah minallah ilallah. Kan gitu. Semuanya nanti kepada Allah. Kembalinya kepada Allah. Masya Allah. Kemudian ciri yang berikutnya adalah kemaksiatan berantai. Nah, apa ini kemaksiatan berantai? Inilah termasuk fenomena kerasnya hati. Ya. Ini lahirnya kemaksiatan itu. Ya. Ya. Kemaksiatan baru akibat dari kemaksiatan yang telah lalu sebelumnya. Jadi berantai. Terus kemaksiatan lagi. Jadi terus bertambah terus. Tidak ada berhentinya selama hatinya tidak diberikan konsumsi yang pas. Nah, sehingga terus dia melakukan penyimpangan yang berkelanjutan, yang istimroriyah dalam kemaksiatan namanya. Gitu ya. Istimroriyah ya, terus menerus ya, untuk melakukan kemaksiatan. Nah, sehingga menjadi sebuah lingkaran setan dalam kehidupan yang sangat sulit bagi orang ya untuk melepaskan dirinya. Jadi ya dia apa ya, sudah hobi maksiat jadinya, udah biasa jadi maksiat. Ya, makanya dulu pernah Anda sampaikan di sana ya, di mana dulu kita tempatnya Pak Tisna, Garut ya apa di mana? Sumedang. Waktu di Sumedang kita di masjid tuh, habis subuh kan anak kasih tahu kalau nggak salah. Yeah. Ya bagaimana orang yang ingin bertobat dengan minta nasihat kan gitu ya. Yeah. Yang hobinya dia berbuat maksiat. Masih ingat nggak? Iya. Antum rekam nggak nyam gitu? Oh itu enggak. Sayang tuh antum nggak rekam. Terus, waktu itu kan belum ada rekam. Oh belum ada. Masya Allah. Akhirnya dia bertobat dengan taubatan nasuha, luar biasa, dengan ketulusan yang ikhlas karena Allah, maka Allah ampuni semua kesalahannya. Masya Allah. Jam berapa kita? Kita lagi ya? 10 ya. Masya Allah. Nah, itulah diantaranya. Nanti nyambung lagi deh. Iya. Kamu kemalaman nih, besok mau berangkat. Ya. Jadi Anda sampaikan baru sampai kepada ciri-ciri ya kerasnya hati atau tanda-tanda kerasnya hati. Ya mudah-mudahan kita bisa menata hati kita sehingga dengan bersama Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak membaca ayat-ayat Allah dan mentadabburinya, kemudian juga kita mengamalkannya sehingga melunakkan yang keras-keras, mencairkan yang beku-beku, kan begitulah. Nah, disitulah melalui ayat-ayat perjuangan kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah menghidupkan, bisa mencairkan yang beku-beku, melunakkan yang keras-keras atau yang kaku-kaku, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya, kita bisa terus memperhatikan dan meriayah hati kita sehingga kita selalu berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.